Salam Arit pemirsa. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan catatan diskusi salah satu teman yang gagal dalam beternak kambing yang kurang lebih hampir 100 juta lah. Kemarin menghabiskan dana itu 100 juta. Dia gagal dalam hanya waktu 1 tahun. Kan ini cukup singkat. Nah, karena si teman tersebut tidak mau bercerita di belakang layar atau di depan layar, saya sebenarnya pengen suaranya, penjelasannya secara detail. Tetapi karena ini sekali lagi ya, tetap menjaga kode etik, menjaga perasaan masing-masing, saya akhirnya mencatat 11 poin penting yang saya tanyakan, dan sebenarnya saya ulang-ulang untuk mendapatkan cerita secara detail mengenai perjalanan ternak kambingnya sampai 1 tahun gagal. Nah, 11 poin ini nanti saya jelaskan dalam bentuk tertulis, tetapi poin ini akan satu persatu saya tanyakan dan saya sampaikan kepada pemirsa. Pagi itu saya ketemu dengan teman saya yang mengalami kegagalan itu di depan rumah, terus kemudian saya dibawa ke belakang. Dia tidak berani bercerita di depan, malu tetap. Dia aja sampai hari ini masih malu bertemu atau dilihat banyak orang. Berarti ini kan sangat dalam, cerita panjangnya sangat dalam. Tidak berani, padahal sudah beberapa tahun yang lalu, 2017 yang lalu. Sampai hari ini dia tidak berani berkomunikasi dengan banyak orang. Masih menendam rasa gagal, malu, dan lain sebagainya. Poin yang pertama, ini poin yang pertama yang saya tanyakan kepada beliau, teman saya. Pertanyaan pertama adalah, berapa tahun kamu beternak kambing? Dia mengatakan, saya mulai di awal Juli 2017. Terus kemudian di 2018 kurang lebih 9 sampai 10 bulan itu, kalau dihitung perjalanan dari 17, saya sudah, kambing saya hanya tersisa 1 ekor. Ini kata beliau. Terus kemudian saya tanyakan kembali. Saya ingin menegaskan, apa sebabnya kamu gagal? Poin kedua, saya tanyakan kembali, pada tahun berapa awal ternak sesungguhnya? Apakah dimulai dari 2017 itu? Atau memang sebelumnya pernah memiliki pengetahuan atau memang pernah berternak kambing? Poin yang ketiga, saya tegaskan, apa sih kesalahan terbesar yang kamu lakukan hingga gagal? Saya tegaskan kembali di poin yang keempat. Bagaimana kamu mengembalikan uang pinjaman tersebut? Poin yang kelima, selama kamu terpuruk, apa yang kamu sesali? Di poin ini, sahabat saya begitu berat mengatakannya.
Dengan berkaca-kaca, dengan terbata-bata dia menjelaskan perlahan-lahan dengan cukup lirih. Selanjutnya, di poin ke-6, saya bertanya kepada teman saya, berapa lama kamu bisa bernapas lega dari kesalahan yang kamu lakukan ini? Poin yang ke-7, hampir saya lika-liku ini agak tidak berani melanjutkan pertanyaan, tetapi saya ingin sekali mendapatkan jawaban. Bagaimanapun ini saya tak sampaikan kepada beliau, berilah kesempatan kepada saya untuk menayangkan agar ini menjadi sedekah. Sedekah ilmu, sedekah pengalaman yang mungkin di luar sana ini bisa menolong teman-teman. Menolong agar supaya tidak gagal, bisa tertolong akibat dari contoh ini. Nah, poin ke-7 ini saya tanyakan, bagaimana tanggapan orang terdekatmu karena kamu gagal? Dari itu, poin yang ke-8 saya menanyakan, seberapa banyak orang yang mensupport, mendukung dirimu, dan seberapa banyak sih orang yang mencemoohmu sehingga kamu tidak berani, sehingga kamu belum siap untuk bangun secara penuh. Di poin ke-9, saya menegaskan lagi, benarkah kamu tidak bisa merawat ternak kambingmu sendiri di saat itu? Di poin-poin 10, saya menegaskan kembali, kalau harus saya ulas, apakah kegagalanmu itu murni karena kambingmu sakit dan kematian, atau ada yang lain yang mungkin tidak terbesit atau tidak kamu ingat, tidak kamu mengingatnya, atau kamu tidak ingin mengingatnya kembali? Di poin yang ke-11, saya menanyakan ini terlalu dalam, tetapi saya sudah meminta maaf sebelumnya. Poin 11 itu, pernahkah kamu gunakan uang pinjaman tersebut di luar keperluan berternak kambing? Dari 11 poin ini, sebagai penutup saya pengen sekali menanyakan 2 hal. Karena saya memang banyak menerima hal yang mungkin hanya bisa dirasakan antara hati ke hati, antara perasaan dan perasaan, tetapi saya tetap pelan-pelan menanyakan di 2 poin terakhir dalam percakapan saya. Tiga poin. Poin yang pertama itu, bagaimana soal pakan di saat kamu beternak? Poin yang kedua, bagaimana soal kandang di saat itu kamu? Posisi, letak, tinggi, ketinggian lantai tanah dan lantai kambing, lebar dan lain sebagainya. Apakah itu sudah kamu
refleksikan akibat itu semua atau apa. Nah, poin yang ketiga, saya sekali lagi sebagai penutup menanyakan, dulu di saat kamu beternak, apakah kamu dalam beternak menyewa tanah atau menggunakan tanah yang bukan milikmu? Karena mungkin di saat-saat itu kamu tanahnya kurang lebar atau kanu. Kemudian dia menjawab, nah mungkin ini pemirsa dari sebuah penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi catatan ya, menjadi kesempatan buat kita untuk merefleksikan diri, kesempatan buat kita mawas diri lah. Tidak semuanya beternak kambing itu dalam cakupan informasi adalah manis, tetapi justru ada pahit-pahit yang tersembunyi perlu kita kupas sebagai informasi, sebagai catatan. Tidak semuanya orang sukses dalam beternak kambing, tetapi tidak ada pintu tertutup bagi orang yang ingin sukses beternak kambing, asal dengan beberapa catatan dan kemudian kita bisa benar-benar memanage, benar-benar bisa mengendalikan diri kita, benar-benar kita bisa menata diri kita, benar-benar semuanya, diri kita, keluarga, istri, orang lain di lingkungan keluarga kita, ini semuanya saya harapkan bisa mensupport, bisa mendukung. Bagaimanapun setiap manusia akan mendapatkan ujian yang berbeda-beda, walaupun takarannya mungkin sama, tapi ujian caranya berbeda. Berat pasti orang akan mengalami yang namanya masa-masa berat, tetapi di masa berat itu pasti juga akan mengalami masa ringan, di masa susah juga akan mengalami masa senang. Tinggal di posisi mana kita akan sukses. Apakah yakin kita akan beternak kambing sukses atau di jalur yang lain? Terima kasih, sukses, salam ngarit, salam bahagia.